Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Bertemu lagi dengan Pak Lisin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak bab yang pertama, yaitu tentang kalimat thayyibah alhamdulillah. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Bapak akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah hamdalah. Kalian sudah belajar tentang kalimat thayyibah di kelas 1 kemarin. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Sedangkan kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada semester 1 ini di kelas 2 yaitu kalimat thayyibah hamdalah. Kalimat thayyibah banyak sekali macamnya. Ada hamdalah, basmalah, kemudian tasbih, tahlil. Hamdalah disebut juga tahmid. Bunyinya bagaimana? Bunyi hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah bunyi kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa hamdalah? Hamdalah, bunyi kalimat alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah. Jadi hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada yang pantas dipuji selain Allah. Kalau kita dipuji, kita sesungguhnya tidak pantas untuk dipuji ya. Sebenarnya kita ini tidak pantas untuk dipuji. Karena apa? Karena manusia banyak kekurangan. Hanya Allah yang maha sempurna yang pantas untuk dipuji. Nah, kalimat thayyibah hamdalah tadi kalian sudah mengetahui bunyi lafalnya yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalimat hamdalah terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ingat-ingat, kalimat hamdalah terdapat dalam surat Al-Fatihah yaitu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama, atau ada yang mengatakan ayat kedua karena ayat pertama adalah basmalah. Berarti ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Kalau basmalah tidak dihitung ayat berarti ayat pertama ya. Nah, kemudian kapan kita mengucapkan kalimat hamdalah? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hamdalah adalah yang pertama ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari kita mendapat nikmat dari Allah. Kita bangun tidur bisa membuka mata, nikmat dari Allah. Kita tidak meminta, kita masih bisa bernafas, nikmat dari Allah. Kita tidak meminta, kita bisa mendengar, nikmat dari Allah. Maka kita harus selalu mensyukuri nikmat itu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ketika mendapat hadiah dari siapapun, dari orang tua, dari teman, juga kita membaca alhamdulillah. Itu kita mendapat rizki, kenikmatan yang lebih, kenikmatan yang lain, maka kita mengucapkan hamdalah. Ketika kita mendapat nilai ulangan yang bagus, maka kita harus mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ketika naik kelas, nah kalian dari kelas 1 naik ke kelas 2, berarti sudah baca hamdalah apa belum? Ayo. Nah, maka kita baca hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Ketika selesai mengerjakan pekerjaan yang baik, kita membaca hamdalah. Ketika terhindar dari bahaya, kita baca hamdalah. Mendengar kabar gembira, kabar gembira untuk kita maupun untuk orang lain, maka kita membaca hamdalah. Ketika awal doa sebaiknya juga kita mengucapkan hamdalah. Kalian pasti kalau habis sholat
berzikir, kemudian imamnya berdoa, pasti diawali dengan bacaan alhamdulillah. Ketika wirid, yaitu setelah sholat, baca hamdalah juga sampai 33 kali. Subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian setelah bersin, nah setelah bersin haji, nah maka disunahkan untuk membaca hamdalah. Jadi kalau habis bersin haji alhamdulillah. Kemudian keutamaan dari kalimat hamdalah ini apa saja? Keutamaan dari kalimat hamdalah tentu saja karena kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka apabila kita membaca hamdalah, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian dengan membaca kalimat thayyibah, memuji Allah, tentu kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah supaya lebih dekat. Lebih dekat kepada Allah, lebih tenang hatinya, ya. Menambah keimanan, memperkuat keimanan, memperkokoh ketakwaan kita. Kemudian sebagai rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, demikian tadi sedikit penjelasan tentang bab kalimat thayyibah hamdalah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, jangan putus semangat ya. Walaupun masa pandemi gini belajar dari rumah, tetap semangat. Kita selalu berdoa kepada Allah, jaga kesehatan, jaga belajar kalian, jangan sampai belajarnya menjadi malas-malasan. Oke, sampai bertemu lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.